Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Mawa'iz Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nomornya nomor 45. Udah ketemu semua bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini Dhanul Auliya qaddasallahu sirrah. Alamatu ikhlasika annaka la taltafitu ila hamdil khalqi wala ila dhammihim wala tatma'u fi ma fi aidihim. Udah tuh. Alamatu ikhlasika, tanda keikhlasanmu. Ini kalau pengen ngukur kita ini udah ikhlas apa belum, ini salah satu cirinya ini. Tanda keikhlasanmu annaka la taltafitu ila hamdil khalqi, bahwasanya kamu tidak menoleh sedikit pun kepada pujian makhluk, bahwasanya kamu tidak menoleh sedikit pun kepada pujian makhluk. Pak Lurah udah ketemu? Pak Lurah bacanya? Udah. Kopinya udah kebagian udah? Udah tuh. Jadi kita ngerjain apa aja tidak mengharapkan pujian dari orang lain, itu ikhlas. Kita sholat, ngerapihin sholat kita bukan karena pengen dipuji oleh orang lain. Kita sedekah bukan karena pengen dipuji orang lain. Kita ngajar bukan karena pengen dipuji orang lain. Kita kerja bukan karena pengen dipuji orang lain. Cuma jarang ya kalau kerja biar dipuji orang lain. Apa Mang Genjot? Pokoknya ngapain aja kerjaan yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kali kalau usaha satiri kan begitu. Ya kalau baca Quran di speaker semangat, karena suaranya kedengeran, bisa dinilai sama orang. Tapi kalau nggak pakai speaker loyo, males gitu. Karena nggak ada yang denger suaranya. Apa terbalik? Kalau nggak ada yang denger seneng, alhamdulillah gitu. Nggak ada yang denger. Bukan karena pengen dipuji orang lain. Mang Kenjon jadi imam taraweh sengaja dicepetin biar dipuji sama jamaah. Nah ini baru nih imam cakep nih gitu. Pokoknya ngapain aja bukan karena pengen dipuji orang lain. Kalau kerja misalkan dipuji sama mertuanya, orang mau kayak mantu gue yang ono rajin kerjanya gitu. Jemuran orang kagak suruh diangkat
Apa gitu? Kebangkatan rajin itu mah. Gitu. Mau pokoknya ngapain aja tidak mengharapkan pujian orang lain. Wala ila dhammihim, dan tidak terpengaruh kepada hinaan mereka. Tidak mengharapkan pujian orang lain, juga tidak terpengaruh terhadap hinaan mereka. Atau kalau bahasa kitanya dipuji enggak megar, dihina enggak kimpes gitu. Yang penting saya mah ngerjain sholat sesuai tuntunan, yang penting saya mah sedekah sesuai tuntunan, yang penting saya mah zikir sesuai tuntunan. Mau orang muji atau ngehina bodoh amat, yang penting yang saya kerjain sesuai tuntunan gitu. Itu ikhlas tandanya. Kagak pengen dipuji, juga nggak terpengaruh dengan hinaan orang. Udah tuh. Wala tatma'u fi ma fi aidihim, dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan mereka. Wala tatma'u, dan tidak mengharapkan fima fi aidihim, apa yang ada di tangan mereka. Kalau kita sholat ngimamin kek gitu, ngarepin kalintar sama DKM, kalau sholatnya ngimaminnya cakep mah bayarannya dilebihin. Apa Mas Arif? Kali kalau kita baik sama temen mah, ntar begitu lebaran dianterin tentengan rada banyakan gitu. Kali kalau kita nurut sama bos mah, ntar begitu lebaran THR dikasih banyakan gitu. Itu namanya mengharapkan apa yang di tangan orang lain, di tangan mereka. Ngapain aja ya, bukan cuma sholat doang, bukan cuma ibadah mahdoh doang. Ngapain aja kalau niatannya ngarepin dibagi orang lain, berarti kita nggak ikhlas namanya. Ngarepin dibagi. Apa Ustaz? Itu salah satu cirinya. Nanti banyak lagi ciri yang lainnya. Kalau lagi rame semangat, kalau lagi sepi loyo, itu pun salah satu ciri nggak ikhlas gitu. Kalau lagi rame mah kerjaannya rapi, begitu sendirian kerjaannya kagak rapi, itu pun ciri nggak ikhlas gitu. Kayak tukang, kalau lagi dimandorin, wah kerjanya semangat. Kalau kagak ada yang mandorin, begitu nyampe nyeduh kopi dulu, makan bakwan 3 biji, ngerokok udah 2 batang. Udah jam 10 baru udah nyari centong semen gitu. Itu namanya nggak ikhlas. Kalau lagi dilihat orang kerjanya semangat, begitu nggak dilihat orang kerjanya males-malesan. Mang Kenjon masang, kalau lagi ada bosnya semangat, begitu nggak ada bosnya awang-awangan. Itu namanya nggak ikhlas kerjanya. Budin, guru ngajar, kalau nggak ada kepala sekolah ngajarnya semangat. Kalau ada kepala sekolah ngajarnya semangat, begitu nggak ada kepala sekolah ngajarnya awang-awangan. Itu namanya kita nggak ikhlas. Ini salah satu cirinya doang ya, salah satu ciri ikhlas. Nanti banyak lagi cirinya. Udah tuh. Muasatul fuqara'i, menyantuni orang-orang fakir.
menyantuni orang-orang fakir. Wasu al-fuqara'a bisyai'in min amwalikum. Santunilah orang-orang fakir dengan sebagian dari harta kalian. Santunilah orang-orang fakir dengan sebagian dari harta kalian. Al-Madi, perintahnya santunilah orang fakir, jangan malah kita melulu yang ngarepin disantunin. Ini kadang-kadang memang begitu, dengar bahasan sodako, bukannya kita niat pengen bagi, malah asik nih jadiin dalil buat minta. Wasu al-fuqara, santuni orang-orang fakir dengan sebagian dari harta kalian. Apalagi kalau kita ngelihat guru kita, Buya, setiap ngaji nyiapin makan buat jamaahnya, buat yang hadir, nyiapin kopinya, nyiapin cemilannya. Belum lagi dulu ada program namanya beras murah, tiap minggu jamaah beli beras setengah harga. Karena mengamalkan ini menyantuni orang-orang fakir. Apa ayat? Makanya orang fakir apa bukan? Santunilah orang fakir dengan sebagian dari harta kalian. Buat semua ini ya, jangan mikir ini buat orang yang hartanya banyak doang, jangan. Semua kita, dari apa yang kita miliki, di situ ada jatah orang lain. Sementara Bang Aki mikirnya, oh, bukan buat gue ini mah, buat yang kaya doang ini mah. Jangan tuh, kita semua. Pokoknya dari apa yang kita punya, 10%-nya itu jatah orang lain. Yang punya 10 juta berarti sejutanya harus dia infakkan. Yang punya 1 juta berarti 100 ribunya harus dia infakkan. Yang punya 10 ribu berarti 1.000 rupiahnya harus dia infakkan. Semua tuh. Bukan buat yang kaya doang, bukan. Kita semua. Dari apa yang kita miliki ada jatah orang lain di situ. Ntar mikirnya itu buat yang kaya doang. Lah kita semua kan kaya ini. Punya rumah, punya motor, punya HP, baju selemari. Kan kaya udah. Rasanya masih miskin aja. Apa Ustaz? Gak usah satiri, motor Vario 2. Lah saya mah abungan cuma Scoopy, mahalan dia motornya, motor saya mah. Apa Ustaz? Apa jadi? Definisi pukoro itu kan ada 2 ya, ada fakir, ada miskin. Kalau miskin itu penghasilannya seimbang dengan pengeluarannya, dia setiap hari butuhnya 100.000. Dia kerja dari pagi sampai sore dapatnya 100. Itu miskin tuh. Kalau fakir, dia butuhnya 100, dapatnya 50, itu fakir namanya. Berarti kita semua apa ini? Hah? Kaya. Kaya udah. Apa yang kita dapat lebih dari kebutuhan kita sehari-hari? Apa Bang Uri? Kalau saya baru udah fakir, sehari butuhnya 1 juta, masuk kagak.
Mang Kenjon. Mang Kenjon kaya, Mang Kenjon. Butuhnya sehari 100 tapi dapatnya lebih dari itu. Kaya berarti. Itu fakir tuh Mang Didi. Jadi lebih besar pengeluaran dibanding pemasukannya. Kalau yang masuk udah lebih besar dari pengeluarannya, berarti udah kaya. Jangan masih ngerasa fakir aja. Lumayan. Hah? Masih ngerasa miskin aja, masih ngerasa fakir aja. Udah tuh. Wasu al-fuqara bi syai'in min amwalikum. Jelas Bang Didik? Fakir tuh ya. Jadi kalau miskin itu seimbang, pemasukan sama pengeluaran sama. Kalau fakir, pemasukan kurang dari pengeluarannya, dari kebutuhannya. Kalau kaya, apa yang masuk lebih besar dibanding pengeluarannya, itu kaya udah. Apa? Lah iya, makanya kita sendiri yang tahu. Ya kita bisa nerka-nerka kan. Ini kita lihatnya di Bang Hendrik kaya apa miskin kira-kira, apa fakir? Oh, saya rasa kaya dia udah. Kita bisa nerka-nerka begitu. Makanya biasanya RT punya datanya itu, data orang fakir, data orang miskin begitu. Udah kita pakai sangkaan kita aja, pakai zone kita aja, nggak usah terlalu pasti banget. Kalau kita mau nyantunin orang fakir ya udah pakai zone kita aja, sangkaan kita. Ini menurut kita dia orang fakir nih gitu. Susah tiri orang fakir. Iya Ustaz. Kagak ya, kaya dia mau udah kaya. Begitu Bang Didi, pakai sangkaan kita aja. Kalau kita pengen nyantunin orang fakir, la taruddu sa'ilan wa antum takdiruna antu'tuhu syai'an qalilan kana au katsiran. La taruddu sa'ilan, jangan kamu tolak orang yang datang minta-minta. Jangan kamu tolak tukang minta-minta. Wa antum takdiruna antu'tuhu syai'an, dan kamu mampu untuk memberikannya sesuatu. Qalilan kana au katsiran, baik itu sedikit ataupun banyak. Ya semampu kita dah. Kita bisanya ngasihnya sedikit, ya udah kasih. Kita mampunya ngasih banyak, ya kasih banyak. Gitu. Tapi jangan sampai kita nolak orang yang datang minta ke kita. Jangan sampai itu. Jelas tuh dah. Bahasan sodakor mah loyo-loyo amat ini bahasa sodako. Amuddin. Hah? Apa Haji? Ya justru makanya lagi diobatin ini biar penyakit pelit kita pada hilang. Jangan dirawatin aja itu penyakit pelit. Hah? Betul. Semampu kita dah. Kita bisanya ngasih berapa gitu. Apalagi ngitung kayak tadi mah, kita hari dapetin 100.000, ya udah 10.000-nya keluarin gitu. Dapatnya harinya 200, ya udah 20.000-nya keluarin gitu. Pokoknya 10% dari apa yang kita dapatkan hari ini itu jatah orang lain yang harus kita keluarkan dari diri kita. Betul. Sedikit atau banyak. Makanya kalau sedekah juga jangan nunggu banyak dulu, udah semampu kita aja.
Kita bisanya buat hadir ke majelis, bisanya nenteng kacang doang, ya udah tenteng kacang. Bisanya nenteng pisang doang, ya udah tenteng pisang. Yang penting ada sodakohnya sedikit atau banyak. Gak usah nunggu banyak dulu. Atau kalau nenteng pisang malu, ya udah, ada kotak isi aja. Seberapa dia semampu kita. Jangan kayak Mang Sarip dilewat-lewatin doang kotak. Lewat-lewatin doang. Contoh, marah lagi ntar, ngambek. Udah tuh, sedikit atau banyak. Karena lagi-lagi sifat pelit itu salah satu penyakit hati yang harus kita buang. Itu jangan dirawatin sifat pelit itu. Wafiqu al-haqqo azza wa jalla fi hubbihi al-ata'a, atau al-ata'i boleh ya. Al-ata'a berarti hubbi, kita jadiin masdar yang amalnya seperti fi'il, itu. Ata'a jadi maf'ulnya. Ikutilah Allah azza wa jalla fi hubbihi al-ata'a, dalam kecintaannya memberi. Kita itu kan diperintahkan untuk mengikuti, menerapkan sifat-sifat Allah di diri kita. Nah, Allah salah satu sifatnya suka memberi kepada siapapun, mau itu yang taat, mau itu yang kagak taat, mau yang ibadah, yang kagak ibadah, semua diberi nikmat oleh Allah. Nah, kita diperintahkan untuk meniru sifat itu. Ikutilah Allah azza wa jalla dalam kecintaannya untuk memberi. Nah, kita ngikutin siapa? Kalau sifat Allah kita nggak mau ikutin, Rasul ya terkenal dermawannya. Kita mau ngikutin siapa? Allah senengnya memberi, Rasul senengnya memberi. Lah tahu-tahu kita ngakunya umat Rasul pelit, lah ngikutin siapa? Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dermawan orangnya. Tuan Syekh Abdul Qadir dermawan. Guru kita ada yang paling dekat, Buya, dermawan orangnya. Nah terus kalau kita pelit, kita ngikutin siapa? Ngikutin siapa ayat? Ngikutin siapa? Ikutilah Allah azza wa jalla dalam kecintaannya untuk memberi. Tadi tuh, mau itu banyak mau sedikit, jangan rawatin sifat pelit kita, lawan itu. Aku tahu nih, jelas tuh ya. Dhulla lillahi azza wa jalla. Apa? Mas Arif, saya lewatin bab selanjutnya. Bias bahasan sedekah mana pada berat nerimanya. Washkuruhu kaifa ahalakum wa aqdarakum alal atoi. Bersyukurlah kepada Allah, kaifa ahalakum, karena Allah memposisikanmu, wa aqdarakum alal atoi, dan memberikan kemampuan untuk memberi. Bersyukur kepada Allah karena kita ditempatkan jadi orang yang bisa memberi, karena kita diberikan kekuatan untuk bisa memberi. Syukuri itu. Karena kalau nggak disyukuri kemarin, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Kalau kita nggak syukuri nikmat Allah ini, ntar gue dicabut. Sekarang kita diberi kemampuan untuk bisa memberi, kita nggak syukuri, ntar gue dicabut nikmatnya. Syukuri. Cara bersyukurnya ya tadi, ikuti kecintaan Allah dalam memberi. Ikuti itu. Semampu kita ada sedikit atau banyak.
Abu Ustaz. Gas tuh ya. Apaan, Bang Udin? Minjem. Kita gitu, kita datang ke rumah saudara. Ya kalau saudara datang ke rumah kita, mau itu ngomongnya minta, mau itu ngomongnya minjem, mau itu ngomongnya minta bantuan sama kita, ya tolongin semampu kita. Cuma kalau memang biasanya udah keseringan datang minjem kagak pulang-pulang, ya udah, jangan pakai dipinjemin dah. Nih gue ngasih aja ya buat belanja dapur. Begitu Bang Udin. Habis dipinjemin juga kagak pulang-pulang kapan? Begitu Bang Udin. Jelas ya? Kalau emang kita minjemin rasanya udah berat karena kagak pulang-pulang, ya udah, tapi jangan ditolak. Tetap kita ongkosin pulangnya. Udah nih buat beli bensin aja dah. Mohon maaf belum bisa bantuin gitu. Tapi qalilan kana al katsiran, sedikit atau banyak. Ya kalau emang bisa bantuin ya bantuin gitu. Hah? Kalau nggak bisa ya udah. Tapi jangan sampai pulangnya lenggang. Tetap kita kepelin. Waihak, nemu waihak di sini. Celaka dirimu. Idza kana sa'ilu hadiyatallahi azza wa jalla wa anta qadirun ala iqtaihi fa kaifa taruddul hadiyata ala muhdiha. Idza kana sa'ilu, apabila orang yang datang meminta hadiyatallahi azza wa jalla, merupakan hadiah dari Allah azza wa jalla untukmu. Jadi orang yang datang ke rumah kita minta bantuan, minta tolong, itu hakikatnya hadiah dari Allah. Lah Ustadz aja hadiahnya ketinggalan ditanyain. Tadi saya kelewatan ini, kelupaan begitu. Besok saya ketinggalan, anterin apa? Hah? Ini kita dikasih hadiah oleh Allah dengan dikirimnya orang yang minta tolong, minta bantuan ke rumah kita. Itu hakikatnya kita lagi dikasih hadiah oleh Allah. Hakikatnya. Apa bagus? Kalau saya nge-share itu ke grup, itu jamaah lagi kasih hadiah sama Allah. Alhamdulillah ada hadiah gitu. Apa ngaji? Bahkan kalau Imam Zainul Abidin itu kalau ada tukang minta-minta datang ke rumahnya, atau ada orang yang minta tolong datang ke rumahnya, beliau ngomong, selamat datang orang yang membawa bekal kami untuk akhirat. Ngomongnya begitu. Tuh di bawahnya ada tuh, ahlan biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang buat orang yang membawa bekal kami untuk akhirat. Seneng malah. Ada orang ngajak sedekah malah seneng. Berarti kita diajak untuk nyiapin bekal buat akhirat. Kamu Didi? Hah? Nggak pakai nyari-nyari. Ini mau kita malah kesel, datang lagi. Dibuat langganan, Hah? dibuat langganan. Ya berarti Allah ngasih hadiahnya rutin sama kita, Mang Haji.
Girang kudunya, alhamdulillah rutin. Kalau bisa setiap hari bang ya, begitu. Tapi lagi-lagi, ini ntar dipakai buat minta lagi. Kita yang ngasih, jangan dipakai buat minta. Wah sengaja besok gue datang ke rumah anu gitu. Orang yang datang minta tolong, minta bantuan ke rumahmu, pokoknya minta apa aja dah, hadiyatullahi azza wa jalla, itu hadiah yang Allah kirimkan untukmu. Wa anta qadirun ala i'taihi, dan kamu mampu untuk memberinya. Fa kaifa taruddul hadiyata ala muhdiha, kok bisa kamu tolak hadiah itu dan kamu kembalikan kepada yang memberikan? Kok bisa? Ini hadiah dari Allah, kok bisa kamu tolak? Budin, jangan ditolak tuh, hadiah dari Allah. Ya pokoknya semampu kita. Kalau kita bisanya ngasih dikit ya udah semampu kita. Ngasih 2.000 ya udah 2.000. Biar kata itu pengamen datang lagi. Kayak kemarin kita ziarah ke Banten, di Caringin, di Saung, itu ganti-gantian aja, ntar rombongan atu kelar, datang lagi atu lagi, ntar datang lagi. Nggak bisa habis itu. Ya udah semampu kita aja. Apa Bang Kis? Itu hadiah yang Allah kirimkan buat kita. Bahkan kalau dulu Buya waktu ditanya kenapa sih sampai saya bikin kecrekan, beliau jawab, justru dengan naruh kotak begitu, orang yang pulang dari mana-mana bawa kembalian 1.000 perak, 2.000 perak, dia ceplosin, kan yang begitu mah ikhlas banget, kagak bakal diinget-inget. Kalau ngasihnya ikhlas, itu jadi bekal dia. Kalau yang ngasihnya gede makan 10 juta, 50 juta, kadang-kadang ikhlasnya kurang kan. Apa ayah? Itu alasannya kenapa waktu itu Buya bikin kecerekan itu. Udah tuh, cukup jelas. Pak Ketua namanya enggak? Pak Guru kali Pak Guru? Mau jawaban? Pak Lurah kali Pak Lurah? Cukup. Indi tastami'u wa tabki, di hadapanku kamu mendengarkan nasihat sampai nangis-nangis. Indi tastami'u, di hadapanku, tastami'u, kamu mendengarkan nasihat, wa tabki, dan kamu menangis. Kalau lagi ngaji begini dengar bahasa sampai nangis-nangis. Wa idza ja'al faqiru yaksu qalbuka, tapi apabila datang orang fakir ke rumahmu, yaksu qalbuka, langsung menjadi keras hatimu. Kalau lagi ngaji ampe nangis-nangis, lagi zikir ampe nangis-nangis. Begitu ada orang datang ke rumah kita minta tolong, minta bantuan, langsung keras hati kita, keluar lagi penyakit pelitnya. Jangan dirawatin tuh, jangan dirawatin. Fadalla ala anna sima'aka wa buka'aka makana kholisan lillahi azza wa jalla. Maka itu menunjukkan ala anna sima'aka, bahwasanya pendengaranmu atas nasihat-nasihat, wa buka'aka, dan tangisanmu, makana kholisan lillahi azza wa jalla, tidak murni karena Allah azza wa jalla.
Kalau begitu dengar bahasan kayak begini, besoknya masih ngerawatin sifat pelit aja, berarti hadirnya ke majlis maka nakholison, bukan karena Allah Azza wa Jalla, enggak ikhlas. Udah tuh, cukup dah tuh bahasan menyantuni fakir. Terapin, jangan cuma didengerin doang. Kalau didengerin doang berarti tadi maka nakholison lillahi azza wa jalla, berarti hadir ke majlisnya kagak ikhlas. Karena kalau yang ikhlas, begitu dengar bahasan pasti punya keinginan untuk menerapkan apa yang dia dapat di majlis. Kalau yang ikhlas, udah. Dhulla lillahi azza wa jalla, hinakan dirimu di hadapan Allah azza wa jalla. Hinakan dirimu di hadapan Allah azza wa jalla. Wa anzil bihi hawaijaka, dan luluskan dengannya hajat-hajatmu. Ini caranya nih, kalau kita lagi ada hajat besar, lagi punya keinginan yang besar atau ngadepin masalah yang besar, langkahnya yang pertama dhulla lillahi azza wa jalla, hinakan dirimu di hadapan Allah azza wa jalla. Tadi tuh wa anzil bihi hawaijaka, agar hajat-hajat kita diluluskan oleh Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Wala ta'udda li nafsika amalan, jangan kamu hitung-hitung untuk dirimu satu amal pun, atau kalau bahasa kitanya, jangan kamu menganggap bahwa dirimu punya banyak amal ibadah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Anggap diri kita ini nol. Jangan merasa bahwa kita udah punya banyak ibadah di hadapan Allah. Walqahu ala qadamil iflasi, dan buang amal itu ala qadamil iflasi, ke bawah telapak kaki kebangkrutan. Anggap diri kita seperti orang yang bangkrut, bahwa apa yang selama ini kita kerjakan enggak ada apa-apanya. Jangan menganggap bahwa diri kita udah punya banyak amal, punya banyak ibadah, dan anggap diri kita ini bangkrut. Semua yang selama ini kita kerjakan enggak ada apa-apanya. Udah tuh. Kalau pengen hajat kita diluluskan oleh Allah, aglik abwabal khalqi, tutuplah pintu-pintu makhluk. Waftahil baba bainaka wa bainahu, bukalah pintu antara dirimu dan di antara Allah. Anggap bahwa diri kita enggak punya kemampuan apa-apa,
kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita nggak punya kebisaan apa-apa. Itu namanya aglik abwabal kholqi, menutup pintu makhluk. Hanya Allah yang punya kuasa, hanya Allah yang punya kemampuan. Kita mah nggak bisa apa-apa. Wa'tarif bidunubika, akui dosa-dosamu. Akui dosa-dosamu. Wa'tadir ilaihi min taksirika, dan mohon maaflah kepadanya dari semua kekuranganmu. Sholat taubat, sholat hajat, akui semua dosa-dosa kita, akui kekurangan kita, kita anggap diri kita ini nol, nggak bisa apa-apa, nggak punya amal apa-apa, dalam keadaan bangkrut. Pokoknya semua kita anggap, semua perbuatan kita nggak ada apa-apanya. Baru dah minta sama Allah hajatnya. Kalau pengen hajat kita diluluskan oleh Allah. Apalagi mau lebaran begini. Apa Andi? Ya Allah, ono bini belum salin. Akui bahwa kita nggak punya kemampuan apa-apa dan hanya Allah yang maha kuasa. Akui bahwa semua perbuatan yang selama ini kita kerjakan nggak ada apa-apanya. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, mohon ampun kepadanya. Wa tayaqqan anna la dharra wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a illa huwa. Wa tayaqqan, dan tanamlah keyakinan anna la dharra, bahwasanya tidak ada yang membahayakan, wala nafi'ah, dan tidak ada yang memberi manfaat, wala mu'tiya, dan tidak ada yang memberi anugerah, wala mani'ah, dan tidak ada yang menahan anugerah, illa huwa, kecuali dia. Yang bisa membahayakan kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan anugerah kepada kita, yang bisa mencabut anugerah itu dari kita, hanya Allah. Tanamkan keyakinan itu. Kita mah nggak punya kemampuan apa-apa, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya kemampuan. Ini sholat hajat, tapi ngerasanya kita paling bisa, paling mampu, ngandelin kemampuan diri kita sendiri. Harusnya kita akui itu, bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa meluluskan hajat-hajat kita. Harusnya. Makanya dulu kita diajarin sama Buya tuh, sebelum zikir ngapain aja, zikir apa aja yang kita baca. Sebelumnya sholat taubat dulu, habis sholat taubat baru sholat hajat, baru udah kita zikir. Dulu diajarin begitu. Sambil dah kita akuin dosa-dosa kita, kita mohon ampun atas kekurangan-kekurangan kita. Baca dah zikirannya. Apa Ustaz?
Begitu caranya Bang Mak. Salat taubat dulu, salat hajat dulu, akui bahwa semua yang punya kuasa hanya Allah, baru dah kita baca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun gitu. Di berapa sih ini? Oh, sepi banget ya. Ya kan semuanya lagi pada punya hajat ini. Biar lebaran bisa beli kue. Fahina idin yazulu ama aini qalbika. Maka ketika itu hilanglah butaknya mata hatimu. Wa yahraqul basarul basirati, dan terbukalah pandangan basirohmu. Kalau kita sudah bisa meyakini bahwa kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kebisaan apa-apa, yang kuasa hanya Allah, nanti lama-kelamaan mata hati kita yang tadinya buta akan terbuka, basirohnya akan terbuka. Memang susahnya nanamin ini, nanamin bahwa kita nggak punya kemampuan apa-apa, itu susahnya. Abu Ustaz, udah Pak Guru namanya nggak Pak Guru? Cukup Pak Ketua Ali? Mau jawaban? Enggak. Mang Budin kali Mang Budin? Mang Didik belakang? Enggak. Mang Ajudin? Cukup. Mang Ayat kali Mang Ayat? Lah, udah paham semua ini udah. Bang Uri kali Bang Uri? Cukup. Udah tuh. Dikit lagi, setengah jam lagi. Ilajul ujubi, mengobati penyakit ujub. Tadi ngobatin penyakit pelit, ini sekarang ngobatin penyakit ujub. Apa Bang Adi? Ya emang penyakit kita semua. Pelit ya penyakit kita, ujub ya penyakit kita. La ta'jabanna bi syai'in min a'malika. Jangan kamu membanggakan sedikit pun dari amal perbuatanmu. Merasa bahwa sholat kita udah cakep, merasa bahwa sodako kita udah banyak, merasa bahwa zikir kita udah banyak, merasa bahwa kita udah sering berbuat baik sama orang lain. Jangan membanggakan itu semua. Jangan membanggakan sedikit pun dari amal perbuatan. Fa innal ujuba yufsidul amala wa yuhlikuhu. Karena sesungguhnya sifat ujub akan merusak amal perbuatan dan menghancurkannya. Kalau kita merasa bahwa ini boleh saya, ini berkat saya, itu akan merusak amal perbuatan kita, bahkan menghancurkannya. Yang tadinya harusnya apa yang kita kerjakan ini bernilai besar, karena kita punya sifat ujub, malah hancur. Apa Haji? Terus
Bang Tony nambahin, Bang Tony. Diem aja. Udah tuh. Cukup. Pak Guru, Pak Guru. Lah. Bang Budin kali, Bang Budin. Kagak juga. Lihat mana hujan-hujan. Man ra'a taufiqallahi azza wa jalla lahu intafa anhul ujubu bi syai'in minal a'mal. Man ra'a, orang yang melihat taufiqallahi azza wa jalla lahu, taufik yang Allah azza wa jalla berikan untuknya. Di sini yang biasa ngeliat taufik malah joman doang, mana gede lah. Orang yang melihat taufik yang Allah berikan kepadanya, dia meyakini bahwa semua perbuatan yang dia kerjakan berkat taufik yang Allah berikan. Kita bisa ngaji karena diberikan taufiknya oleh Allah. Kita bisa zikir karena diberikan taufiknya oleh Allah. Kita bisa berbuat baik ke keluarga kita, ke teman kita, ke tetangga kita. Semuanya berkat taufik yang Allah berikan buat kita. Namanya orang yang melihat taufik dari Allah. Nggak ada yang ini karena kemampuan saya, ini karena boleh saya, ini kebisaan saya. Kita baca kitab karena diberikan ilmunya oleh Allah. Saya bisa nyatet bahasan di kitab karena tangan saya digerakkan oleh Allah. Semuanya berdasarkan taufik yang Allah berikan buat kita. Saya bisa sedekah, bisa nolongin orang, semuanya berkat taufik yang Allah berikan. Orang yang sudah bisa melihat taufik yang Allah berikan untuknya, intafa anhul ujubu, akan hilang darinya sifat ujub, bisyai'in minal a'mali, dari semua aktivitasnya. Kalau kita sudah bisa menanamkan keyakinan bahwa semua kebaikan yang kita kerjakan itu berdasarkan taufik yang Allah berikan, pasti kita nggak bakal ngerasa ujub, apalagi sampai ngerasa berjasa. Nah, lu kan dulu lagi susah, kalau bukan gue yang nolongin, cuma bukan ujub lagi, udah biangnya ujub udah. Yang boleh begitu cuma dua. Yang pertama guru, yang kedua orang tua, itu boleh begitu. Orang tua bangkit-bangkit ke anaknya, lu dari kecil gua sekolahin, gua anterin ke pesantren, gua suruh ngaji, gua didik. Itu kalau orang tua begitu, gua empanin, makan gua makanin. Itu kalau orang tua boleh begitu. Tapi kalau kita sama temen kita, sama tetangga kita yang sering kita bantuin, nggak boleh begitu. Itu ujub namanya. Merasa bahwa itu boleh kita, merasa bahwa itu berkat bantuan kita. Ujub. Karena lagi-lagi tadi, kita semua bisa mengerjakan kebaikan itu karena diberikan taufiknya oleh Allah. Sama bini juga begitu termasuk. Sama Genjon, bini lagi dibangkit-bangkit aja, lu kan tiap hari gua kasih duit buat belanja, bangkit-bangkit aja. Itu ujub namanya.
Ada yang boleh bangkit cuma dua. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Kalau guru bangkit boleh. Lu kan setiap hari gua ajarin. Abah, Bang Budin. Cuma kalau kayak guru kita mah kagak bakal begitu, kagak bakal. Biasanya begitu mah yang gurunya ambekan. Bangkit mulu. Kalau kita sudah bisa menanamkan keyakinan semua kebaikan ini berdasarkan taufik dari Allah, pasti hilang sifat ujub dari semua aktivitas kita. Nggak bakal tuh ngerasa bahwa ini boleh kita. Bini nggak bakal bangkit sama lakinya. Lu kan bang tiap hari udah gue masakin, lu pulang gue pijitin, romana kagak terima kasihnya pisan gitu. Kagak bakal begitu. Kalau nganggapnya ini semua taufik dari Allah. Laki juga begitu, lu tiap hari kagak bakal. Penyebabnya kenapa kita masih sering begitu, karena kita belum yakin bahwa ini semua berdasarkan taufik dari Allah. Ujung-ujungnya begitu, bangkit mulu. Sama teman bangkit, sama saudara bangkit. Apa Ustaz? Ya? Biasanya taufik duluan, baru hidayah. Pemain bulu tangkis. Taufik hidayah. Hidayah itu ilmunya Pak Guru. Jadi sebelum kita bisa mengerjakan perbuatan, itu kita perlu hidayah, perlu ilmu. Cara kita sholat, cara kita puasa, cara kita sedekah, cara berbuat baik, itu hidayah namanya. Nah kemudian menerapkannya dalam kehidupan itu namanya taufik. Udah tahu ilmu caranya sholat, kemudian kita kerjakan sholat. Allah gerakkan badan kita untuk sholat. Kita udah tahu caranya sedekah, Allah gerakkan hati kita untuk mau mengeluarkan sedekah. Jadi hidayah dulu bertaufik. Hidayah itu ilmunya, taufik itu digerakkannya badan kita untuk mengerjakan kebaikan. Taufik namanya. Gitu. Meskipun kadang-kadang disebutnya taufik duluan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Meskipun yang disebut taufik duluan, tapi pada kenyataannya dalam prakteknya hidayah duluan. Kita tahu ilmunya berupa hidayah, setelah itu Allah gerakkan badan kita untuk mengamalkan ilmu itu, namanya taufik gitu. Kayak tadi kita dapat bahasan untuk wasul fuqara, menyantuni orang fakir, itu hidayahnya. Kemudian besok Allah gerakkan kita untuk memberikan harta kita buat orang lain, itu namanya taufik gitu. Jadi ilmunya dulu, hidayah dulu, baru taufiknya, kemampuannya gitu. Kemampuan untuk mengerjakan kebaikan. Kalau kita sudah bisa yakin bahwa semua ini taufik dari Allah, nggak bakal kita merasa bahwa sudah berbuat baik. Ujung-ujungnya nggak bakal bangkit gitu. Kecuali tadi ya, kecuali dua, orang tua sama guru. Kalau orang tua itu boleh dia bangkit ke anaknya, guru boleh bangkit ke jamaahnya. Apa ayat? Terusin ini. Terusin. Udah jam 1:30. Ihjar akronisu. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup. Pak Lurah kali? Nggak. Bang Uri, cukup. Pak Ketua? Nggak. Bang Budin?
Kiai kali Kiai, ya Allah dari tadi nggak ditegur-tegur pisan Kiai ini. Sudah jelas sudah, Bang Mak kali cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.